selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 Januari 2023 dengan judul Dalam Memperingati Berkat-Nya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Imamat 23 ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanammu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelapa-pelapa pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Adalah baik bagi umat Allah pada zaman sekarang ini mengadakan satu perayaan pondok daun, satu peringatan yang penuh kesukaan akan segala berkat Allah kepada mereka. Sebagaimana Bani Israel memperingati kelepasan yang telah diadakan Allah bagi leluhur mereka dan pemeliharaannya yang ajaib terhadap mereka selama pengembaraan mereka dari Mesir. Demikian pula kita dengan penuh kegembiraan harus mengingat berbagai jalan yang telah diadakannya untuk membawa kita keluar dari dunia ini dan dari kegelapan kepalsuan ke dalam terang anugerah dan kebenarannya yang indah. Hari Raya Pondok Daun itu bukan hanya bersifat memperingati, tetapi juga adalah suatu lambang. Hari Raya itu bukan hanya menunjuk ke belakang kepada pengembaraan di padang gurun, tetapi sebagai pesta penuaian. Perayaan itu memperingati dikumpulkannya hasil-hasil bumi dan menuju ke depan, ke hari yang terakhir di mana akan diadakan satu perkumpulan yang terakhir. Bila mana Tuhan panen itu akan mengirimkan penuai-penuainya untuk mengumpulkan lalang bersama-sama untuk dibakar dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi bila mana umat tebusan Allah dengan selamat akan dikumpulkan ke dalam Kanaan Semawi selama-lamanya, terlepas dari perhambaan kutuk, di bawah mana sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Mereka akan bergembira dengan satu kesukaan yang tak terlukiskan dan penuh dengan kemuliaan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 2 halaman 160 dan 162. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan yang khusus adalah baik bagi umat Allah pada zaman sekarang ini mengadakan satu perayaan Pondok Daun, satu peringatan yang penuh kesukaan akan segala berkat Allah kepada mereka. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan resesi ekonomi, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Di dalam perizinan dan juga berbagai macam masalah tantangan yang dihadapi, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Dengan hikmat dan sukacita sorga, kiranya Tuhan berikan kepada masing-masing mereka untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan dan sukacita di dalam pelayanan. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu berterima kasih dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.